Iman tuh dasarnya kita tuh percaya. Percaya bagaimana? Percaya kepada Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah bisa terjadi atas hidup kita. Oke, selamat datang kembali untuk kita berbicara pada acara Opong Uno Podcast Mikir untuk Mikir. Tema yang kita akan coba bicarakan hari ini adalah iman dan kepercayaan. Seringkali kita menganggap bahwa iman dan kepercayaan itu adalah suatu bahasa pengertian yang sama. Sedangkan di dalam kehidupan spiritual itu kita harus bisa membedakan antara iman dan kepercayaan. Dan iman dan kepercayaan ini harus kita bedakan secara tajam karena kita akan berbicara tentang pertumbuhan spiritualitas dan bagaimana kita menanggapi situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Berarti kita harus memperdalam lebih jauh. Makanya bahan yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan untuk mikir. Monggo silakan Pak Johan untuk menanggapinya. Kalau kita bicara mengenai iman dan kepercayaan, ini kepercayaan yang Pak Rudi maksud itu apa sama dengan keyakinan? Bisa dikatakan iya, karena begini, pemahaman yang umum itu kepercayaan dan keyakinan itu adalah sesuatu yang sama. Padahal kepercayaan dan keyakinan itu adalah dua hal yang berbeda. Kepercayaan itu kita bisa berbicara dalam konteks keilmiahan, sedangkan keyakinan itu kita tidak berbicara dalam konteks keyakinan, tapi asal percaya aja. Akhirnya itu menjadi suatu keyakinan. Ya baik, jadi gini, saya meninjau dari iman dan keyakinan dulu ya. Jadi apakah iman dan keyakinan itu dua hal yang berbeda? Saya katakan itu sangat berbeda. Ya, jadi kalau keyakinan itu berarti sudah ada timbul dari diri kita. Jadi keyakinan itu sebetulnya sesuatu yang muncul dari diri kita, sedangkan iman itu tidak muncul dari diri kita karena iman itu anugerah dari Tuhan. Jadi sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan itu sebenarnya tidak ada di dalam diri kita. Itu sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena seperti yang tertulis di dalam Roma 17 ayat 10, Roma 10:17 dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu bisa ada, bisa timbul. Memang betul-betul dianugerahkan oleh Allah dan itu timbulnya dari pada waktu kita mendengar atau belajar mengenai firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita pelajari, mungkin kita dengar dari khotbahnya pendeta atau mungkin kita dengar dari khotbahnya siapa atau kita baca melalui Alkitab. Dari sanalah iman itu bisa timbul. Sedangkan keyakinan itu sangat beda. Keyakinan itu hampir sama dengan motivasi, maksudnya menimbulkan sebuah motivasi oleh motivator. Jadi saya pernah baca satu buku yang judulnya itu Unlimited Power. Unlimited Power itu mengulik mengenai apa? Keyakinan. Jadi manusia itu mempunyai satu kekuatan yang tidak terbatas. Jadi kalau kita bisa menggunakan kekuatan itu, kita bisa melakukan apa saja. Termasuk misalnya kamu ngomong, sekarang motivator ngomong, kamu pasti bisa mengerjakan ini. Jadi kamu sudah didoktrin terus. Kamu pasti bisa. Nggak mungkin kamu nggak bisa. Dan ini sudah dibuktikan melalui satu percobaan sama dia. Jadi ada seorang wanita yang takut sekali atau fobia sama ular. Dia kalau kelihatan ular, takut. Pokoknya dia bisa jerit-jerit gitu. Dia datang kepada si pengarang buku ini, dia ngomong, saya mau menghilangkan rasa takut saya itu bisa atau tidak. Bisa, dia bilang. Karena di dalam dirinya kita, itu punya satu kekuatan yang disebut dengan unlimited power. Yaitu sebuah keyakinan. Kamu harus yakin bahwa kamu bisa. Nah, caranya bagaimana? Yaitu, jadi si wanita itu didampingi sama coachnya ini, didatangkan satu ular. Ular yang gede, dia ngomong, kamu jangan mandang ini ular. Kamu pandang ini sekarang tuh untuk tahap pertama jangan dilihat ini ular. Ini lihatlah binatang yang kamu kalau kelihatan, itu kamu enggak takut. Apa itu misalnya? Kucing, dia bilang. Ya sudah, anggap aja ini kucing. Kalau kamu ngomong ini kucing, kamu pasti bisa. Pegangan enggak apa-apa. Pegangan, disuruh megang ular. Jadi pertama kali dia enggak takut setengah mati sampai dia jerit-jerit. Tapi begitu dipegang tangannya sama si coachnya ini, disuruh megang, ternyata ular ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dia baik. Dia enggak gigit. Dia juga
nggak menakutkan maksudnya. Sehingga dari segi itu pelan-pelan diarahkan dari nggak bisa, dari fobia sampai dirawat, sampai nggak fobia, sampai terakhir dia bisa ngerangkul ular. Jadi sebetulnya di dalam dirinya manusia itu sebetulnya betul punya kekuatan, yaitu keyakinan itu. Kalau kamu yakin bisa, ya pasti bisa, tapi itu bukan iman. Karena itu berhubungan dengan kekuatan diri sebetulnya. Nah, iman itu sebetulnya bukan kekuatan diri. Iman itu bagaimana kita bisa berelasi dengan satu kuasa yang lebih besar yang kita percaya sebagai pencipta kita, Tuhan kita. Yaitulah yang disebut dengan iman. Karena apa? Ada satu orang filsuf dan teolog yang terkenal yang mengatakan bahwa faith is to believe what we do not see. And the reward of this faith is to see what we believe. Jadi, iman itu apa? Iman itu kamu tidak melihat, tapi kamu percaya. Dan rewardnya apa? Hadiahnya. Yaitu kamu akan menikmati apa yang kamu percayai itu akan terjadi di dalam hidupmu. Itulah yang disebut dengan iman. Nah, iman itu kadang-kala seringkali disalahartikan sama orang. Karena apa? Kata-kata iman itu kan paling satu kata-kata iman itu paling sering diucapkan sama orang. Sekarang saya kasih contoh misalnya. Apa itu iman? Banyak orang tidak tahu. Apa itu sebetulnya iman? Tidak ngerti. Karena dia tahu bahwa apa sih itu iman? Oh, iman itu kalau kita datang ke gereja, kita beribadah, kita disebut orang yang beriman. Ya. Terus apa itu iman? Orang ngomong kalau kamu berdoa sama Tuhan, kamu dikabulkan doanya, dijawab, berarti kamu itu orang yang beriman. Tapi kalau kamu berdoa, kamu tidak dijawab oleh Tuhan dan tidak dikabulkan, itu kamu disebut orang yang tidak beriman atau kurang beriman. Apakah betul iman itu artinya seperti itu? Bisa jadi seperti itu, tapi pengertian mengenai iman itu sekarang itu sudah hampir hilang. Kesaktian kata-kata iman sendiri itu sudah hampir hilang. Maknanya itu ya. Nah, di dalam Alkitab ada satu ayat yang paling bagus mengenai iman, yaitu di Ibrani 11 ayat 1 disebutkan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu sebetulnya dasarnya. Dasar apa? Yaitu suatu bukti di mana kalau kita tidak melihat, tapi kita percaya. Karena iman Kristen itu kan kita hidup atas dasar percaya, bukan atas dasar melihat. Kan banyak orang ngomong, saya mau beriman kalau saya melihat. Jadi saya dulu sering pelayanan ke orang sakit di RKZ, Pak Rudi. Di RKZ itu kadang-kadang kalau saya PI, itu banyak orang yang sakit itu, kalau saya PI Injili itu dia bilang, saya enggak mau percaya. Saya mau percaya kalau Tuhan sembuhkan sakit saya. Saya mau percaya kalau Tuhan buktikan bahwa apa yang saya mau baru Tuhan berikan kepada saya, baru saya percaya. Berarti apa? Berarti iman itu kan perlu bukti. Padahal iman itu harusnya tanpa bukti. Tanpa bukti dulu. Kalau kita mengharapkan bukti, itu sudah bukan iman. Karena iman itu dasarnya bukan bukti. Iman itu dasarnya kita tuh percaya. Percaya bagaimana? Percaya kepada Allah, kekuatan Allah, kuasa Allah bisa terjadi atas hidup kita. Dan itu pun sebetulnya bukan kekuatan kita. Itu kekuatan dari Allah, dari Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Sehingga kita memiliki iman untuk percaya, untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin di dalam pikiran kita sebagai manusia. Jadi sebetulnya dua hal yang berbeda memang. Keyakinan dan iman itu menurut saya, pandangan saya seperti itu, Pak. Oke, makasih Pak Johan. Nah, mungkin ada tanggapan dari Pak Tony atau Pak. Ya, kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Johan mengenai iman dan keyakinan, saya setuju sekali untuk itu. Memang iman itu adalah satu keyakinan atau kepercayaan yang tidak bisa dilihat. Itulah baru iman. Sedangkan keyakinan atau kepercayaan itu adalah bahwa kita diberitahu atau diberitakan dan kita merasa yakin dan melihat, itulah yang disebut dengan keyakinan dan kepercayaan. Maka dalam hal yang disebutkan dalam Alkitab yang mengatakan bahwa keselamatan itu karena anugerah dari iman, ya toh, bukan dari perbuatan baik kita. Itu juga ada disebutkan dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Dari
Iman itu adalah segala sesuatunya yang kita bisa yakin dan percaya tanpa kita melihat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Johan tadi, bahwa itu adalah satu anugerah yang dilakukan oleh kuasa Allah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sedangkan keyakinan tadi yang juga disebutkan, bahwa keyakinan itu adalah ketika kita mendengar, kita melihat, dan kita percaya, bahwa kita yakin segala sesuatunya yang kita tahu, bahwa kita bisa melakukan, maka kita akan yakin bahwa kita bisa melakukannya. Dan kita akan melakukan. Nah, keyakinan itu bisa dilakukan dengan terus-menerus, menjadi satu kebiasaan, yang akhirnya bisa menjadi satu pegangan. Ini bukan satu contoh yang agak bagus juga, tapi seperti seorang montir, dia itu kalau dia melakukan segala sesuatu tanpa dia tahu caranya, tapi dia terus mempraktikkan terus-menerus, akhirnya dia itu mengerti tool apa yang harus saya pakai untuk membuka suatu misalkan mesin dari tool itu. Tanpa saya tahu itu harus pakai ukuran berapa, ya bagaimana cara membukanya, dia dengan secara terus-menerus atau kebiasaan-kebiasaannya, dia sudah bisa melakukan. Itulah satu keyakinan bahwa dia yakin dengan alat ini, dengan cara begini dia pasti bisa membukanya. Itu yang bisa saya tambahkan. Oke, Pak. Tony. Dari pengertian antara iman atau tadi kepercayaannya dan keyakinan, saya kira saya setuju sekali dengan contoh-contoh yang bagus sekali. Oke. Ya, kita kalau berbicara tentang iman dan keyakinan memang akan mempunyai banyak argumentasi. Tapi yang perlu kita perjelas bahwa iman dan keyakinan itu berbeda. Dengan memahami perbedaan antara iman dan keyakinan, maka kita mencoba masuk lebih dalam. Selama ini kita sebagai orang atau pengikut Kristus atau beragama Kristen, sejauh apa kita mengimani Tuhan itu? Tuhan yang bagaimana yang kita imani? Apakah kita mengimani Tuhan itu cuma berhenti pada posisi anugerah Tuhan kepada manusia pilihannya sehingga diberi iman? Ataukah kita harus beriman dan harus punya keyakinan? Karena kalau kita ngomong keyakinan berarti kepercayaan atau keyakinan itu kita utamakan dulu, percaya baru kita menjadi yakin, itu karena ada konsep keilmuannya. Karena kepercayaan dan keyakinan itu mempunyai teori dan mempunyai praktek atau mempunyai bukti. Sedangkan iman itu adalah interaksi manusia secara spiritual dengan Sang Pencipta. Nah, di sini kenapa saya bawa ini sebagai materi opongono dan mikir untuk mikir. Kita harus sekarang ini sebagai orang atau manusia yang mengakui sebagai orang yang bertuhan. Saya tidak begitu respect dengan istilah orang beragama ya, tapi saya lebih respect pada istilah orang bertuhan. Karena dengan orang bertuhan tentunya kita harus punya iman. Nah, sedangkan kalau kita bertuhan tidak mendapatkan anugerah iman, maka kita tidak akan memahami siapa yang disembah. Kita seringkali merasa, oh saya ke tempat ibadah, saya menyembah Tuhan. Tuhan yang bagaimana yang kita sembah? Apalagi kalau kita berbicara dalam konteks sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus, kita akan punya konsep Trinitas. Terus pertanyaannya, kita beriman kepada siapa? Terus kita menyembah siapa? Allah Bapa, Allah Anak, atau Roh Kudus? Nah, disinilah materi atau pembahasan yang kita sampaikan di Opongono ini adalah bagaimana kita mencoba mulai mikir bahwa kita ini sebagai orang beragama, teristimewa adalah orang yang bertuhan. Itu bertuhan kepada siapa? Iman yang bagaimana? Nah, itulah yang kita coba menggali respon daripada pendengar. Jadi pendengar boleh merespon apapun, kita tidak akan mempertentangkan, karena di podcast kita Opongono ini adalah podcast yang tidak mengkondisikan terjadi perdebatan, tapi kita mencari kebenaran di diri kita masing-masing. Apakah kita mau menyamakan pada iman dengan kepercayaan? Ya apa-apa juga. Atau kita menganggap perbedaan antara kepercayaan dan iman dan keyakinan? Ya apa-apa juga. Tapi yang paling penting di dalam membahas materi podcast saat ini itu adalah
apakah kita sudah mulai mengkritisi iman kita? Apakah kita menjadi orang yang bertuhan itu berani kritis? Kalau kita menjadi orang yang bertuhan tidak berani kritis, maka kita harus mempertanyakan, kamu atau saya atau kita semua ini bertuhan, menyembah Tuhan yang bagaimana? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang harus kita kritisi. Kalau Tuhan yang kita sembah kita tidak berani mengkritisi, kita harus mempertanyakan. Berarti kita cuma percaya tok, percaya saja. Nah kalau kita cuma percaya saja, akhirnya akan menjadi apa? Keyakinan yang disampaikan. Oh, saya rutinitas memakai ini. Akhirnya saya yakin bahwa saya pakai ini pasti oke. Sedangkan iman tidak seperti itu. Iman itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan yang akhirnya mengakhirkan suatu perilaku atau konsep berkehidupan ini secara berketuhanan. Jadi saya harapkan materi podcast saat ini menjadi materi podcast yang dipikirkan lebih lanjut. Mikir untuk mikir. Saya kira itu. Terima kasih. Monggo nanti kita akan bertemu lagi di podcast yang lain dengan materi yang lebih seru karena kita juga akan mengangkat materi mengenai surga dan neraka. Kita ini jadi orang beragama, menjadi orang yang penakut dan juga menjadi orang yang sombong karena bisa melakukan kebaikan, merasa masuk surga, melakukan kejahatan masuk neraka. Apakah surga dan neraka itu ada? Ketemu di podcast yang akan datang. Sampai jumpa.